Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jumpa lagi di sini bersama kami di channel Ngobor. Masih seperti biasa nih, Mas Ayung, narator kita nih akan menemani kita semua kurang lebih 30 menit ke depan. Ya, kita check it out nih, Mas Ayung. Baik, terima kasih. Kita permisi dulu nih, terima kasih tadi atas pembukanya Bang Ogan. Semoga kali ini juga ada cerita yang menarik. Dari kemarin-kemarin juga ceritanya, semoga tergolong cerita yang menarik dan menghibur buat teman-teman ya. Sebelum ke cerita, saya mau nyapa teman-teman dulu, lupaan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita ketemu lagi di ngobor. Ada Bang Ogan, tentu udah pada kenal semua, dan juga dengan saya. Pada kenal semua juga. Ya, insya Allah seperti itu. Dan terima kasih sekali untuk dukungannya teman-teman. Semoga tetap kita bisa menghibur dan dukungan teman-teman dikembalikan lagi untuk teman-teman dalam bentuk yang setimpal ya Bang ya. Iya. Yang lebih baik lah seperti itu. Baik, saya akan mulai ceritanya Bang. Cerita apa Mas? Cerita ini terjadi di masa lalu Bang, masa kecil. Cerita masa kecil saya. Cerita yang pernah saya alami di sekitar tahun berapa waktu itu, saya masih duduk di bangku kelas berapa, kalau enggak kelas 5, kelas 4 SD atau kelas 3 tepatnya piro ya, kelas berapa, jadi ya sekitar kelas 4 lah, kelas 4 SD. Alamnya begitu sudah sering diceritakan banget mungkin di ngobor ya. Iya, di daerah Tumaritis itu ya. Di daerah sana, karena saya asli orang sana. Kalau bapak itu orang Butterfly, kalau ibu asli orang Tumaritis, tapi bapaknya bapak aslinya ya Tumaritis juga. Jadi ya asli Tumaritis semua begitu loh Bang. Ya di tahun tersebut semuanya serba indah sebenarnya untuk masa kecil, karena permainan tetap, kalau kita main ya di luar ketemu sama teman-teman, nggak siang nggak malam, tetap kita nggak lupa, kita tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai bocah, yaitu belajar. Ada waktunya belajar, ada waktunya main. Sopan santun itu tetap nomor 1. Unggah-ungguh sama orang tua, tetap sama yang gede manggilnya Mas, bukan kayak anak sekarang manggilnya nama. Kadang-kadang sama nyolotin ya sama yang bujang-bujang bocah kecil aja manggilnya nama. Nggak ada unggah-ungguhnya. Tetap meskipun bukan kakak, tapi pernahnya sepupuan, terus dia lebih tua ya tetap manggilnya Mas, walaupun dia itu usianya 2 tahun 3 tahun masih pakai seperti itu. Adab. Kalau misalnya kita melanggar aturan, kalau nggak kurang baik, mainan, nginjek tanamannya tetangga atau apa, lari-larian, layangan kayak musim sekarang itu, kita nangkep layangan terus harus ada pohonan singkong yang pada potek, terus tanaman bawang merah yang kinjek-kinjek, kita dimarahin, yang lain ikut prihatin. Terus kita itu malunya kayak seumur umur. Buat nebus kesalahan itu gimana caranya, nggak kayak bocil sekarang. Habis berbuat salah diomelin, tetap aja sambil ambil HP-an. Setelah diomelin selesai, biasa lagi. Ya perubahan, semoga sih perubahannya makin bagus, tapi nyatanya kan banyak perubahan yang seperti itu ya. Saya menyayangkan sebagai produk lama gitu. Bukan berarti saya orang baik Bang, cuman saya menyayangkan itu semua. Saat itu saya pernah ngalamin sebuah kejadian yang serem banget, dan kebanyakan masa kecil saya ya serem-serem. Dari dulu saya juga ya tadi ya direp-rep ya juga tiap malam, nggak pagi nggak siang. Jadi ketemu sama sosok-sosok kayak gitu tuh, dalam artian sosok kayak gitu tuh hantu lah, atau makhluk gaib itu udah jambalan tiap hari. Meskipun bukan kayak lagi jalan di kebun terus tahu-tahu tongol kayak prank pocong, prank kunti, nggak kayak gitu. Cuman ya dibawa ke alam sana, kadang-kadang dalam alam tidur, alam setengah tidur, itu sering banget seperti itu. Ya
ini juga ada sebuah cerita yang saya alami yang akhirnya serem banget dan ada jawaban-jawaban begitu ya. Jadi peristiwa ini jawabannya itu. Nanti semoga nggak lupa yang minta sampaikan apa. Jadi waktu itu saya pernah nonton yang namanya bocil, anak kecil ya. Ada rame-rame apapun tetangga, kalau hajatan ya kayak hajatan sendiri. Ikut seneng, ikut rame, walaupun cuma ada musik yang pakai sompok toha itu, udah bahagia banget. Apapun yang rame-rame itu sebuah keseruan. Yang rame-rame meninggal itu, yang meninggal siapa, yang takut siapa, mencekam banget lah. Dan saat itu yang paling mencekam antara lain orang meninggal sama orang melahirkan. Karena di beberapa cerita dulu juga saya nyampain di ngobor, setiap ada kelahiran pasti ada kunti. Udah jelas itu ada sosok seperti itu yang memang yang orang bilang gampangannya ngomong punya orang situ, dipelihara orang situ. Dan juga ada kunti yang dari luar, biasanya seperti itu. ada bentuk kayak gitulah. Dan yang lihat juga bukan satu orang, udah biasa. Tapi buat anak kecil, terus buat orang yang takut itu kan kontras, di mana nggak ada lampu, kayak settingan film-film horor dengan settingan tahun lama. Nggak ada lampu listrik, adanya lampu-lampu paling banter patromak itu kan di dalam. Di luar itu ya paling ceplikan lampu yang dari pokok bambu itu diketok-ketok, dalamnya diisi minyak tanah sama telesan itu loh ya. Obor itu ya, bikin obor ya, di depan itu paling seperti itu. Dari jangkauannya itu pendaraannya paling berapa jauh dengan alam segelap itu. Banyak pohon, tumbuhan-tumbuhan yang unik yang sekarang udah jarang sekali ditemukan. Tapi mata orang dulu meski gelap, memang gelap banget, tapi tetap bisa melihat. Apa udah hafal daerah situ, ya ada ini pohon ini, saya lewatnya sebelah sini masih bisa melihat. Tapi ketika ada makhluk kayak gituan, itu kontras banget. Dia itu kalau misalnya orang aturan lumrahnya gitu ya, di tempat gelap ada sosok atau ada benda, dia itu nggak kelihatan. Aturan kan begitu, kecuali yang memang benda itu menyala. Kayak misalnya sosok Banaspati, itu dia kan memang terang begitu ya. Berapa kali saya lihat. Kemarin juga ada kejadian baru kemarin banget sama sosok itu, tapi nanti diceritakan nanti bisa. Terus ini sosok kayak rasanya buntelan, ikat 5 pocong atau apa. Di tempat gelap pasti malah justru kontras banget, padahal nggak nyala kan. Kelihatan. Itu di dimensi apa nggak tahu ya, di pandangan mata atau dirasa. Yang jelas itu nampak banget. Saat itu ada kabar, karena ya lingkungan itu saudara semua. Jadi ada orang mau melahirkan, udah jatuh temponya, kalau sekarang HPL mungkin. Jadi udah persiapan ini itu, bahkan keluarganya udah jauh-jauh hari beli rempah-rempah, ya kunyit, ya akar-akaran apa nanti kalau setelah saya buat lahiran. Kalau orang dulu kan di sini ada layarnya, blek gitu kan. Mukanya kayak pupuran kandel itu ya, yang jamu-jamu itu. Istilah sininya apa ya maksudnya? Kayak yang tempel sini apa ya? Pilis apa ya? Pakai pilis di sini, terus nanti bengkungan yang meletet begitu kan. Iya, pakai tambang itu ya. Tambang itu iya, yang buat tarik tambang terus ini apa pupuran sampai semuanya lah dibalur kuning-kuning. Tapi saya senang baunya orang-orang kayak gitu, bukan baunya ibu-ibu itu ya. Saya masih kecil senang aroma terapi kayak gitu, senang. Wangi-wangi rempah itu ya. Iya, dan senangnya lagi kalau tadi orang bilang kalau yang namanya rezekinya banyak kan orang yang meninggal sama orang yang lahiran sama orang sakit. Jadi orang meninggal ya mesti banyak orang datang bawa sesuatu. Orang tadi melahirkannya juga banyak yang datang buat nengokin kan. Jadi anak-anak kecil sering datang ke situ. Ya pasti ke bagian jajan, nama jajan apa tetap dapat. Apalagi ada prosesi macam-macam namanya di Jawa. Saya itu waktu itu Bang ya dapat kabar, dan mbah saya itu termasuk seorang nenek yang aktif. Dia itu jadi kayak semacam
bukan ketua sih yang dituakan, yang ngerti baca tulis, terus paham PKK, paham kebidanan, kadang-kadang wakili lurah. Pernah waktu itu lurahnya, bu lurahnya itu buta huruf. Jadi yang sering jadi bu lurah cadangan ya mbah saya. Gitu loh, karena bu lurahnya buta huruf. Jadi ya apa-apa mesti kecawuk, apa-apa mesti dia di depan. Mbak saya yang perempuan. Jadi waktu itu ada orang mau melahirkan, sementara saya itu kan anak mbah. Karena saya nggak ngerti waktu itu belum inilah. Kalau saya itu ibunya bukan dia, itu mbah gitu loh. Berarti kelas 4-an mungkin, saya belum, kayaknya sih udah ngerti baca dari surat kelahiran, tapi masih tetap belum menerima. Tetap aja ibu saya ya mbah saya, jadi ngikut terus, ngidil kayak buntut kemana-mana. Ada orang mau melahirkan, rasa melu, wis bengi, ini malam-malam, gak usah ikut. Besok sekolah, kau ngantuk lama, nanti ada setane, nanti ada kuntilanaknya. Murah papa, melu, pokoknya ikut. Kalau ada itunya keluar gimana? Ya saya ngumpet di mana? Ya mbah juga takut, katanya begitu. Ya ngumpet, pokoknya ikut ke sana. Ternyata itu nggak jauh dari rumahnya masih semi permanen, jadi ada keripik-keripiknya, anyaman bambunya, ada tembok juga separuh begitu ya. Datang ke sana malah becek-becek, nggak sendalan, pakai celananya SD, tuntunan gitu, cing-cingmong di belakangnya mbah. Dia tuh bawa obor, bawa oncor, sambil baca-baca macam-macam. Saya nggak bisa ngikutin. Saya tahunya alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya bolak-balik. Kata baca terus. Pas sudah nyampe di rumah itu udah orang banyak, dan waktu hari-hari biasa saya pernah malam masih sore diajak ke rumah tersebut, ya nggak terang karena dia nggak, salah seorang yang nggak punya patromak, jadi pakainya cuman lampu-lampu tempel gamblok itu. Tapi saat itu ada patromak karena memang mau melahirkan, jadi butuh penerangan lebih. Sudah banyak orang, tapi kebanyakan orang tua semua. Saya nyariin, agak kecewa loh, teman-teman yang pantaran saya tuh nggak ada. Nah, rumah tersebut nggak punya anak kecil. Agak kecewa loh, si ono mana sih, ini mana kok nggak ada orang gitu kan. Tapi ya sudah terlanjur sampai situ. Kamu ikut ke sini sama aki-aki yang lain. Beli, biarin, nanti kalau misalnya ada hantu biar dibawa, katanya begitu. Ditakut-takutin kayak gitu, udah mau nangis saya kan. Bu gitu. Jadi di sini Salim nggak mau, dia udah ngomong yang macem-macem kan, yang ngomongnya baik-baik, saya mau Salim. Nyoh, kayak nggak sekolah esok. Ini nanti buat sangu. Ada salam tempel. Iya, ada kayak gitu-gitunya. Pas ini ke titik fokus karena dia perempuan, mbak saya perempuan, dia langsung ke titik kamar. Dan ya orang yang mau melahirkan dulu itu bukan bidan tapi dukun bayi, bawa keris, ada apa sih namanya, bejana atau semacam baskom yang coraknya abri, itu TNI saya ngomongnya abri, ada airnya, ada kembang-kembangnya, itu keris ada yang direndam di situ, tapi cuman ujungnya doang, jadi kepalanya masih di luar. Sambil baca-baca ala Jawa, campur-campur Araban, bismillahirrahmanirrahim, Gusti Allah kamu awelas asing ini iki badhe pokoke pan lahiran diparing selamat. Seperti itu. Terus ini jaritan udah ditutupin, lagi ngutung-ngutung kayak gitu kan, lagi pokoknya yo dorong maning. Itu yang lain itu aki-aki di luar, ada di pelataran juga, ada di ruang tengah gitu ya. Mereka itu sama sekali nggak ada obrolan, mungkin ikut tegang, tapi katanya yang udah biasanya juga mereka itu siaga, jangan sampai ada gangguan, terutama dari makhluk-makhluk yang goib, yang biasanya datang kalau suka ada orang melahirkan. Di suasana itu tegang banget, bener-bener tegang banget. Dan saya itu termasuk cowok, berarti nggak boleh ke situ, nggak boleh lihat. Jadi dipaksa supaya jangan masuk ke ruang tersebut. Memang kamarnya terbuka, di bagian pintunya kayak sengaja dicopot buat wirawiri itu gampang, buat mandir-mandir gampang.
saya tetap ikutan masuk. Mbah bantuin, didorong, ayo dikit lagi. Kalau sekarang udah pembukaan berapa? Pembukaannya sampai berapa sih, Pak? 10 apa 10 ya. Itu pembukaan 19 berarti kan saking lamanya gitu kan. Ngutun enggak keluar. Sebentar, ya marani maning. Ya marani lagi, datang lagi kata dukun bayinya. Itu apa itu? Sambil nginang, saya datang lagi. Pakaiannya udah set. Ini apa kerudungnya cuma disel gitu kan. Dia orangnya agak gemuk hitam. Terus datang lagi. Nggak ada satu kata pun kalau dukun bayi itu ngomong kalau itu yang datang sosok apa. Tapi sepakat kami semua udah paham ada kunti yang datang. Langsung ngomong ini, dekene siapa, Pak? Dekene siapa? Punya siapa? Itu makhluk yang punya siapa? Kalau punya karwet, kita mending, itu punyanya si ini. Maksudnya itu ada yang memelihara gitu? Ada yang memelihara, yang inilah partneran gitu kan. Dia nggak punya istri tapi udah ya kemana-mana bareng, yang lihat begitu. Saya pernah lihat sekali mulai di sawah waktu di gubuk gitu. Akhirnya makin tegang kan, mau punya karwet, mau punya sukim, mau punya sukit, tetap aja sosok kayak gitu buat saya ya tetap serem, Bang. Telingnya ngeliatnya ke atas, jadi ada blunder nggak ada ini geribikan apa sih, pian-pian itu nggak ada, tembus ke gentengnya itu yang ada cap-capan daun apa yang dulu dilabur, genteng lama. Dia wis penek, Mbah, udah kesini, Mbah, menang katanya. Kamu lagi ngomong, lo katanya kiye Mbah dukunya katanya udah ada. Orang ngomong kelalen, saya lupa main saya biar jangan yang ngeributin. Saya kecil segitu ngelihat, Bang, terus terang. Ya mungkin bakat alami enggak sih, maksudnya ngelihat orang mau melahirkan itu sampai bukan dari samping, melihat dari panorama itu yang di depan. Enggak sengaja tapi penasaran tok. Dan waktu itu karena mereka itu saking tegangnya, mereka fokus di bagiannya masing-masing. Saya itu kayak lepas dari kawalan gitu loh. Jadi saya itu dari arah Mbak Dukun sama ngelihat betapa orang mau melahirkan seperti itu. Ketika di sana ada sesosok jabang bayi yang mau keluar itu kayak apa, proses keluarnya seperti apa. Serem banget. Dan pertanyaannya cuma satu, ibu-ibu kayak gitu ya, kok beda kayak saya? Iya beda sama saya. Ya, pikirannya begitu, tarung sendiri. Jadi lupa kalau itu lagi suasana serem. Langsung dijauh begini. Yes, itu mana siapa? Itu siapa yang di situ? Suruh di situ siapa? Bocah lanang. Dimarah-marahin. Camu sama Mbak sendiri. Ya wis beli masih sedulur, masih saudara, enggak apa-apa. Yang belain banyak. Padahal saya udah malu banget, udah ngerti malu kan. Terus kan sampai prosesi itu lama banget nggak keluar, katanya kalungan usus atau bayinya ya. Gak lama itu ada suara teriak-teriakan bapak-bapak dari luar. Minggot, aja merani, jangan deket-deket, jangan kesini. Bapak pakai kakek, cetar, ada yang bawa pecut. Tak lihat sih pas saya penasaran keluar gitu. Kayak mana sama bapak-bapak, bocah lanang sama bocah lanang, yang laki sama yang laki. Itu keluar. Yang di pecut bukan pecut tapi pelepah pisang itu loh. Kan bunyinya cepat. Itu aki-aki. Itu kayak ngusir sesuatu. Ayo, Amel ketakutan. Mbah, ada apa sih? Orang apa manuk, katanya burung. Biar saya nggak takut. Tapi kelihatan, Bang. Kelihatan. Memang kelihatan ada sosok yang walaupun nggak begitu jelas. Itu di depannya tuh banyak pohon-pohon turi. Terus pisang dirawat tapi ya jarang-jarang gitu. Dia itu mau klentep ke sana. Mereka harus suara kiki. Tapi gak kayak si di ini sound apa ya, backsound gak kayak seperti itulah suaranya. Aneh suaranya itu aneh. Itu terbang. Nanti ada lagi di jauh sana. Kayak mana? Diburu lagi. Bener-bener dioyok-oyok lah sama mereka.
bapak-bapak yang tinggal di dalam juga ada. Jadi ada beberapa tugas. Kemudian karena yang rombongan bapak-bapak yang ngejar ke sana nggak ngamanin wilayah atau apa ya, saya nggak pulang-pulang, saya masuk lagi ke dalam. Ternyata yang dilihat itu si ibu-ibu yang melahirkan itu, ya taruhlah namanya Yukatmi ya. Katmi itu benar-benar lagi kepayahan banget. Ya Allah, paringi selamat. Terus kayak kia teman udah seperti ini banget, tenaganya udah habis, banyak darah pula yang keluar. Jadi ya kayak gimana sih, serem banget waktu itu lah. Saya ikut-ikutan sepot jantung bener-bener. Pengen pisut, tapi tahan aja, bawahnya saya takut. Waktu itu takut. Nah itu akhirnya apa? Kejadian itu lama tapi si Mbah Dukun Bayi ini sering menceracau. Soalnya itu kayak orang dialog loh sama entah yang bantuin, yang gak kelihatan atau apa. Jadi dia dialog, ini gimana caranya Pak, kok angel banget, kok susah banget bocah keluar, pakainya apa, begitu. Yang lain aku tegang semua. Ini sementara napas sudah lemas begitu. Pada detik-detik akhir bocah itu akhirnya keluar. Terus cilik banget bang, kalau sekarang itu ngomongnya prematur atau apa ya. Nah, orang dulu tuh ngomongnya sepelok. Kloron. Hidup. Kloron itu guguran. Jadi itu prematur ya namanya. Si bayi itu orang bilang itu kayak sepelok. Pelok itu dalemannya mangga. Dalemannya di luar ada mangga kepo, mangga cengkir, itu peloknya gede. Kecil banget. Cuman emang banyak usus yang ngalungin begitulah. Langsung pakai tangan satu digituin sama Dukun Bayi. Ya Allah, bocah udah urip ya, moga-moga paringi selamat. Dulu itu orang anak kelahiran meninggal, bocah kecil beriang sakit minggu biasa. Karena mungkin belum kayak sekarang ya, pinduan kesehatan. Terus tadilah kalau dulu itu banyak. Jadi anak 4, anak berapa Wak? 7. Sing mati 4, sing mati 3 udah biasa. Sakit panas lewat gitu kan. Jadi waktu itu hidup haru biru, tapi antara hidup dan mati si tadi Yukatminya, antara hidup dan mati semua bahagia, ditatain semua berjibaku, bisa kayak anak-anak sendiri, termasuk mbak saya belepetan darah. Terus kan saya itu akhirnya hari itu kelar dan pulang itu setengah 12 malam atau apa, tapi diatur sama keluarganya yang ini, keluarga tuan rumah itu diatur. Malamnya sudah dirina bobokan. Saya kalau mau minum, mungkin sekarang giginya itu nggak bagus. Kalau mau tidur itu pasti bikin teh manis. Karena saya nggak nenen bang dari kecil, karena udah ditinggal ibu. Jadi pegangannya botol teh itu nyampe rada gede, masih ngempeng dot begitu. Teh manis tapi ditaruh di dot. Iya, teh panjang begitu. Itu buat ngibur. Nanti lama-lama udah langsung drop-drop kayak gitu. Nah itu saya begitu. Tapi kok susah banget tidur. Dan ini kayak bukan direp-rep, biasanya kayak itu. Tapi datang juga akhirnya kayak semacam tembok itu jadi gulung kayak lautan begitu. Gulung kayak nelan saya. Nanti saya ingat lagi begini, nggak jadi. Terus takut lagi kayak gitu. Tapi Mbah mungkin kecapean, dia udah tidur duluan. Itu masih satu kamar saya waktu dulu sama Mbah. Perempuan udah kayak ibu sendirilah. Itu lama-lama seperti ada kain gede warna hitam lah. Itu saya pikir itu tutupan ranjang. Atau kayak ngambrukin kayak gitu loh. Bak gitu, nindiin. Dan di sana-sananya gitu ya ngomongnya. Entah itu mimpi atau enggak. Saya tuh melihat seorang ini, sesosok begitu, perempuan, rambutnya panjang, itu lagi jalan tapi kayak gini sambil duduk jalan. Jadi soalnya hitam semua, di bawahnya itu semacam kayak kembang-kembang begitu ya, cuman siluet doang. Ada basah tanahnya. Dia itu jalan kayak gini. Kayak gitu, kayak semacam dia itu lagi nyomot sesuatu gitu. Aku lagi gendong sesuatu, tapi sesuatu yang kecil. Siapa ya, apa ya, nggak ngeh itu, malu saya itu nggak ngeh di alam sana. Pokoknya pas di situ
ada orang lain, ada sosok lain yang ngomong, "Manduk, berhenti," gitu. Itu saya kenal. Kalau itu saya kenal. Itu Ustadz. Dan yang biasa mulang ngaji loh. Yang biasa mulang ngaji di daerah tempat saya dulu. "Manduk, apa-apaan gitu. Pulangin sini." Kayak gitu doang. Tapi itu nggak kelihatan mukanya. Mampu tuh serem banget lah. Mungkin sekarang kunti mungkin. Yang setelah itu udah tahu-taunya kayak gitu. Itu sekilas lalu tahu-tahu udah di tangan Ustadznya, kayak gitu. Di tangan Ustadznya. Terus dipakein peci kubluk itu dilepet gitu. Seolah-olah makhluk itu tuh was. Entah itu kabur kemana. Ada awas kayak seolah-olah masih ngancam. Itu diperlihatin ke saya bocah bayinya itu. Bayinya itu diperlihatin ke saya, dan bukan bayi yang kecil yang asli itu kan kecil ya, itu gede, bayi gede. Dilihatin ke saya. Oke. Nama saya dulu manggilnya Ian dulu waktu nama kecil. Ian. Oke, besok diarani bocahnya diarani Sri katanya. Diarani Sri. Apa Ustad? Sri. Oh, Sri. Tahu-tahu bangun. Atau saya bangun. Kamu itu dari mana? Ditanya sama Mbak. Dibangunin nggak bisa. Jadi kalau gini dengar terus. Kalau tidur tapi kayak gitu. Bocah nggak malam apa aja kayak gini terus. Gimana Pak? Ngomong sama mbak saya yang laki-laki. Kemudian dia nggak punya tenang. Orang nggak apa-apa kayak itu toh. Pas udah acaranya lahiran bocah tersebut ya, yang kemarin itu operator cepet loh berangsur gedenya. Modusnya itu cepet, pas sudah kena hawa mungkin kena ini. Terus diarani namanya Sri. Oh, sampas. Juga namanya Sri. Lah Mas Ayu nggak ngomong ke sana, yang punya bayi nggak ngomong. Saya nggak ngomong, nggak ada omongan ke siapapun. Saya ngomongnya pas sudah selamatan itu ngasih nama, terus ngomongnya sama Simba. Hah? Sama Sri? Emang Ustadz wis ngomong? Ustadznya udah ngomong kapan? Di ngimpi baru cerita kayak gitu. Ya udah gede, udah nikah bocahnya. Perempuan kan nikahnya pas banget tuh ya. Itu cerita masa lalu Pak. Tapi itu dibawa maksudnya apa nggak ngerti waktu itu. Itu aja sih Bang ceritanya. Iya sih. Sudah 28 menit ya. Lumayan panjang. Ya itu saja untuk obrolan kali ini ya Mas Ayung ya. Cerita yang sangat menarik nih. Lagi-lagi di Kampung Tumaritis masa kecilnya Mas Ayung ya. Terima kasih untuk semuanya, semoga menghibur kita semua. Itu saja, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.